Bab 17 memberi pelajaran pada kakak iparku. Melanie tidak menyukai perkataanku. Ketidaksenangannya terlihat jelas saat dia menjawab, "Chloe, jangan tidak menghargai apa yang kamu miliki. Kamu tahu bagaimana kakakku memperlakukanmu, kan? Dialah yang bekerja keras di luar sana, dan kamu berani pilih-pilih? Jangan terlalu sombong." Aku memelototinya, berkata, "Oh, apakah kamu merasa kasihan pada saudaramu? Kapan aku membutuhkan 2 sen kamu, percakapan dengannya?" Melanie memutar matanya. Aku tidak membiarkan dia melanjutkan dan menyela, "Apa salahnya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu? Sepertinya kamu punya masalah dengan itu. Tak heran jika kamu nekat merasakan kehidupan ibu rumah tangga di Menara Galar. Kamu menikmatinya, bukan?" Tatapanku intens saat aku menatap Melanie. Tingkah lakuku yang patuh di masa lalu membuatnya berpikir bahwa aku adalah orang yang mudah target. "Kamu pikir hanya kakakmu yang bekerja keras? Tanyakan pada kakakmu apakah dia berani berkata seperti itu kepadaku." Aku tidak memberi kesempatan kepada Melanie untuk berbicara dan melanjutkan, "Apakah kamu atau keluargamu tidak ingat apa yang aku cari? Klien di seluruh kota, bahkan aku menderita sakit mak." Matthew bahkan tidak berani mengatakan dia membangun perusahaan itu sendirian. Namun, kamu berani mengatakan bahwa aku tidak melakukannya. Punya hak untuk mengatakan apa yang aku katakan. Melanie mengkamu Matthew dengan marah. Namun, aku tidak menyerah. Kamu menikmati hasil kerja aku, menghabiskan uang kami tanpa memberikan kontribusi apapun. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Tatapanku menjadi lebih dingin dari sebelumnya saat aku menatapnya. "Melanie, kamu harus tahu tempatmu jika ingin tetap menumpang dari kami. Jangan membicarakan omong kosong seperti itu di hadapanku lagi. Kakakmu mungkin akan memanjakanmu, tapi aku tidak akan melakukannya." "Kenapa kamu?" seru Melanie. Aku mencibir pada Melanie yang marah dan berkata, "Kamu bilang aku sombong? Kamu dapat menceritakannya lagi kepada aku kapan kamu menemukan seseorang yang kamu cintai?" Lalu aku menoleh ke Matthew dan berkata, "Kamu harus memberi pelajaran pada adikmu dan berhenti menghinanya. Silakan, ajari dia untuk lebih menghormati." "Chloe, kamu..." Melanie membanting meja, mengagetkan Ava yang cemberut dan menangis. Matthew bahkan tidak berani mengatakan dia membangun perusahaan itu sendirian. "Namun, kamu berani mengatakan bahwa aku tidak melakukannya?" Matthew meraung frustrasi. "Cukup. Mari makan." Berhentilah membuat keributan. Dia mengarahkan rasa frustrasinya pada Melanie yang membuatku agak lega. Sementara itu, aku menghibur Ava dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Segalanya akhirnya tenang setelahnya, dan kami selesai makan. Ketika kami keluar untuk membayar tagihan, pelayan mengatakan Johansson sudah menanganinya. Melanie merajuk di luar restoran dan tidak masuk ke mobil kami. Aku melirik ke arah Matthew untuk bertanya, "Bukan begitu? Akan memanggilnya masuk?" Wajah Matthew tetap tegas. "Biarkan dia sendiri. Kita perlu memberinya pelajaran." Aku juga tidak banyak bicara. Meskipun aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap kakak iparku, aku juga mengatakannya, banyak yang tidak pantas, seperti yang sudah cukup aku katakan hari ini. Dalam perjalanan pulang, aku menggunakan topik Melanie sebagai titik awal. Aku sedang mempertimbangkan untuk kembali bekerja setelah Ava kembali ke prasekolah. Aku tidak ingin merasa seperti pekerja lepas lagi karena aku sudah menjadi tidak populer dalam perusahaanku sendiri. "Akung, apa yang kamu katakan? Aku hanya tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri. Kamu telah banyak menderita untuk perusahaan ini di masa lalu. Tidak salah untuk sedikit bersenang-senang sekarang. Melanie masih muda dan naif, jadi jangan salahkan dia. Selain itu, perusahaan sekarang lebih terorganisir dan posisi manajemen diatur dengan ketat.
Mendapatkanmu kembali mungkin sulit karena kita harus mengatur ulang beberapa hal, Matthew menjelaskan sambil menjelaskan, melaju. Aku tidak mengatakan apa-apa tetapi menganggapnya lucu. Bagaimanapun, Tanum Corporation adalah perusahaan yang aku dirikan dari awal. Itu seperti anak aku, namun aku tidak dapat menemukan cara untuk menyesuaikan diri sekarang, dan aku menganggapnya ironis. Matthew memperhatikan kesunyianku dan memegang tanganku. Jangan marah. Jika kamu ingin kembali bekerja, kamu bisa. Perusahaan telah mencapai sejauh ini berkat kontribusi kamu yang tak terbayangkan. Kamu adalah tokoh kuncinya, dan kamu, pahala tidak tergantikan. Aku hampir memutar mataku ke arah suamiku yang kamu bicara. Kurasa dia hanya mengatakan hal itu untuk menenangkanku, jadi aku memutuskan untuk tidak berkomentar dan melihat keluar jendela. Saat pemkamungan kota lewat, aku merasakan suatu perasaan, kesepian dan bertanya-tanya di mana tempat berlindungku. Pengkhianatan Matthew telah melemparkanku ke jurang maut, dan aku secara naluriah menahan sakit hatiku sementara aku menjadi berlinang air mata. Saat itu, aku memutuskan untuk kembali bekerja setelah Ava kembali ke taman kanak-kanak.